Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Kesembuhan akan datang bagi mereka yang memintanya, tidak mendahulukan ambisi dan keinginannya secara egois, tetapi dengan rendah hati membiarkan karya Tuhan sungguh terjadi di dalam perjalanan hidupnya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, Santo Paulus Rasulmu mewartakan bahwa iman harus diuji supaya semakin murni dan mampu bertahan. Berilah kami rahmat untuk mengerti sabdamu dan dengan setia merayakan perjamuan kudus Ekaristi dengan penuh syukur dan bukan karena suatu kewajiban. Buatlah kami untuk semakin teguh dan menghayati iman kami, bukan hanya dalam perkataan, tetapi di dalam tindak tanduk kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama pada hari ini dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bagi Paulus, teguran adalah bentuk kasih kita kepada mereka yang ditegur. Tetapi jika itu disampaikan dengan situasi yang tepat, cara yang benar, dan juga dengan kata-kata yang bijaksana. Meskipun faktanya ketika kita menegur seringkali kita justru mendahulukan apa yang benar menurut kita, apa yang sesuai dengan cara pikir kita. Bahkan kita seringkali tidak mau bertanya mengapa orang itu bisa melakukan suatu pelanggaran. Teguran yang membangun, teguran yang tidak menuduh adalah teguran yang mestinya diciptakan dan dihadirkan oleh orang yang mengaku diri mengenal Tuhan di dalam hidup beriman. Tentu menegur dengan kasih artinya tidak menghakimi, tetapi menunjukkan kesalahannya. Menegur dengan kasih bukan berarti menolak, tetapi menerima, memperbaiki, dan menunjukkan apa yang tepat bagi Tuhan. Dan juga bagi kita orang beriman. Maka kita harus semakin disadarkan dan semakin tahu bahwa perjamuan kudus itu menguduskan kita, bukan hanya sekedar mengubah cara hidup kita ketika kita mau melakukan perayaan Ekaristi bukan karena jadwalnya untuk berekaristi, tetapi karena kita ingin bertumbuh dan berproses menjadi pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Maka di dalam Injil Suci menurut Lukas pada hari ini mengajak kita semua untuk senantiasa belajar, sebagaimana dikatakan oleh Yesus, jika Anda, saya, serta kita semua menjadi tuan, mestinya kita menjadi tuan yang baik bagi hamba kita yang setia. Bukan justru sebaliknya menjadi egois, di mana keegoisan seringkali justru menghadirkan dan menimbulkan kekacauan di dalam perjalanan hidup kita. Maka hendaknya kita selalu bersikap rendah hati dan mau berbagi. Permohonan yang baik, permohonan yang berasal dari doa orang beriman dan benar pasti didengarkan dan dikabulkan. Maka jika kita mengalami kesulitan untuk menegur, memberikan nasihat, minimal kita bawa dalam doa agar Tuhan memampukan Anda, saya, serta kita semua untuk menyampaikan teguran dengan kata yang tepat dan benar. Mari sebagai orang beriman, ketika melihat ketidakberesan, beranikah kita untuk menjadi
orang yang menjadi tanda nyata akan kasih Allah dengan menyelamatkan dan bukan justru membiarkan seseorang yang sudah terjatuh semakin dalam dan semakin jauh daripadanya. Hari ini, di dalam permenungan hari ini, kita diingatkan bagaimana idealnya suatu relasi seorang beriman dengan Dia sang pemilik kehidupan, digambarkan seperti seorang perwira dan hamba yang setia. Ia melakukan apapun demi kesembuhan hambanya. Begitu pula Tuhan akan senantiasa memberikan kasih-Nya kepada anak-anak-Nya, kepada kita manusia yang selalu setia pada ajaran dan firman-Nya. Beranikah kita untuk selalu menghidupi semangat perwira pada hari ini, di mana Yesus meletakkan perwira ini sebagai teladan iman. Ia mengatakan, Tuhan, aku sungguh tidak pantas jika Engkau datang kepadaku, tetapi bersabdalah saja, maka akan sembuh hambaku itu. Mestinya kita pun doa beriman seperti itu, tetapi seringkali di dalam faktanya kita mulai mengatur Tuhan. Kita mulai memerintah Tuhan untuk mengikuti apa yang menjadi kemauan dan keinginan kita. Bahkan seringkali kita mengancam, jika Engkau tidak mengabulkan, aku tidak akan berdoa lagi. Yesus mengingatkan Anda, saya, serta kita semua. Beranikah kita sebagai orang beriman yang semakin rendah hati, semakin setia, semakin berani bersaksi. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Jika ada sesuatu yang salah dan kita mendiamkan atau bahkan mengadili serta menunjukkan siapa yang paling benar, itu bukanlah sikap sebagai seorang murid Kristus yang sejati. Kalau Anda, saya, serta kita semua mengaku diri sebagai orang beriman, datanglah, sapalah, buat ia mengerti kesalahannya, dan jadikanlah itu pembelajaran untuk melakukan transformasi diri. Selain kita menginjili, kita pun harus membiarkan diri kita diinjili oleh sesama kita, sehingga kasih Allah sungguh meraja di dalam persiaran hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.